bicara tentang sebelum Abraham ada, aku sudah ada, sebetulnya tidak ada yang berani mengatakan begitu. Kalau Anda mengutip Salomo yang mengatakan itu adalah hikmat Allah, ya. Jadi berbicara tentang sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu adalah Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa memberikan upah hidup yang kekal. Tidak ada satu nabi yang bisa memberikan upah hidup yang kekal selain Yesus. Kemudian tidak ada juga satu nabi, satu oknum yang bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Kalau cuma memang sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi itu bukan cuma itu alasannya. Ada begitu banyak alasan mengapa Yesus adalah Tuhan. Karena ketika yang akan datang itu, sebetulnya siapa yang akan datang pada hari kiamat itu, siapa yang akan datang? Ya, siapa yang akan datang? Apakah nabi yang akan datang? Dalam dalil Al-Quran tidak ada satu dalil yang mengatakan yang akan datang pada hari Tuhan itu adalah oknum manusia atau nabi, kecuali Yesus. Ya, makanya kalaupun Yesus hanya dianggap ya sebagai nabi, kalaupun Anda hanya katakan Yesus itu sebagai utusan, tapi sebagai utusan dia bisa memberikan upah hidup yang kekal. Kalau seandainya, ya ini cuma pengandaian, kalau seandainya Yesus itu hanya utusan, tetapi hebatnya utusan kok bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Kalaupun dia hanya sebagai utusan, kalian anggap dia sebagai utusan, kenapa dia bisa memberikan upah hidup yang kekal seperti yang tercatat di dalam kitab Wahyu? Ya, karena tidak ada satu oknum yang bisa melakukan seperti yang Yesus bisa lakukan. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kalaupun Anda bilang, oh itu kan otoritas dari Allah. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang dia lakukan, itu memang apa yang Allah inginkan. Karena dia juga datang ke dunia ini sebagai ya utusan. Tetapi bukan hanya sekedar utusan. Karena utusan tidak mungkin dapat memberikan upah hidup yang kekal. Utusan tidak mungkin akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Hanya Yesus yang bisa. Cukup, Per, diulang-ulang. Cukup ya. Gantian ya. Silakan Pak Juma. Iya. Itu harus memang sebagai seorang Kristen harus memperjuangkan itu. Karena hanya itu yang bisa dijual. Hanya itu yang bisa dijual. Yesus bisa membangkitkan, Yesus tak bisa menghakimi, hanya itu yang bisa dijual. Tak ada lagi. Tapi ingat, Yesus juga mengusir. Selain dia menghakimi, selain dia memberikan hidup yang kekal, Yesus juga mengusir. Enyahlah daripadaku kalian semua ini adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir? Karena Yesus pola pengajarannya harus berkesesuaian dengan kehendak Bapa. Harus berdasar kehendak Bapa. Nah sekarang antara Islam dan Kristen, kehendak Bapa adalah mengimani Yesus sebagai Rasul. Tak lebih daripada itu. Sedangkan Kristen offside, melebih-lebihkan apa yang ada pada iman mereka terhadap Yesus. Berlebihan. Yesus ini hanya nabi. Menurut Yesus dia adalah rasul. Menurut Yesus dia adalah nabi. Menurut Yesus dia adalah utusan. Melebihkan itu berarti diusir oleh Yesus. Mau tidak mau. Yesus menghakimi. Al-Quran mengatakan, nabi kami yang datang kepada Bani Israel, wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Nabi Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka. Dia akan menjadi saksi. Makanya di dalam kitab saudara di Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Yesus hanya berfirman untuk Bani Israel. Yesus hanya berfirman pada murid-muridnya. Dan murid-muridnya percaya Yesus hanya utusan, dia hanya rasul. Bahkan Yesus berpesan, hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai apa? Sebagai rasul.
Itu untuk muridnya, pengikutnya Bani Israel. Beda, kalau Kristen beda memang. Kristen ini adalah golongan dari luar yang memang Yesus katakan waspadalah kepada mereka. Itu waspada kepada orang yang luar yang nyamar-nyamar jadi pengikut. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi terhadap orang-orang Kristen. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kristen diusir. Dan buah dari pengajaran nabi palsu semuanya melekat pada Kristen. Tak ada satupun buah dari nabi palsu yang tidak ada di Kristen. Semua ada di Kristen. Jadi yang dibanggakan hari ini Kristen menuhankan Yesus, justru itulah tanda-tanda daripada buah pengajaran nabi-nabi palsu. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Makanya Al-Quran mengatakan, wahai ahli kitab, jangan kau berlampaui agamamu, jangan kau melampaui batas terhadap Tuhan, jangan kau bercerita tentang pencipta langit dan bumi yang melebihi kapasitasmu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, Kristus ini adalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Jadi kalau kita menyangkal Yesus itu Kristus, tanda-tandanya adalah menuhankan dia, menganggap dia Tuhan. Berarti kita menyangkal kalau dia itu Kristus. Kristus itu hanya level manusia. Kristus itu hanya level nabi. Kristus itu hanya level manusia. Kalau ada sekelompok manusia menuhankan Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu manusia, dia nabi, dia rasul. Nah, sedangkan Kristen menuhankan si Kristus, berarti menyangkal. Menyangkal Kristus itu sebagai Yesus itu sebagai Kristus. Bukti penyangkalan Kristen, ya dia menuhankan. Pencipta langit dan bumi itu bukan Kristus. Level Kristus hanyalah level rasul. Makanya Kores, Daud, Salomo, Harun itu semua adalah Kristus. Mereka bukan Tuhan. Nah, Kristen kenapa menuhankan Yesus? Karena Kristen anti Kristus. Begitu, Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan betul, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, kenapa banyak orang yang akan ditolak oleh Yesus? Karena mereka apa? Tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku di surga? Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kalau dia kasih kepada Allah, pasti dia tidak akan membuat patung. Kalau dia kasih kepada Allah, pasti dia tidak akan menjadikan batu sebagai penghapus dosa. Kalau dia kasih kepada Allah, pasti dia tidak akan membunuh cicak mendapat pahala seperti ajaran Muhammad. Ya, kalau dia kasih kepada Allah, pasti dia tidak akan mengambil istri orang. Dia akan mengasihi sesama. Dia tidak akan mencuri. Dia tidak akan membunuh. Ya, dia tidak akan berzina. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Makanya ada juga kan orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka Yesus akan katakan, aku tidak mengenal kamu. Jangan dulu dipotong, brother. Enggak, kamu tadi mengatakan Nabi Muhammad ngambil istri orang itu di mana? Sertakan dalilnya. Saya hanya mengatakan jangan ingin, ya, jangan membunuh, jangan berzina. Siapa yang mengatakan? Kamu tadi mengatakan Nabi Muhammad ngambil istri orang supaya tidak fitnah. Kasih dalil. Yang di room ini ada dengar saya mengatakan Muhammad mengambil bini orang? Dengar baik-baik, brother. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tanya kepada Bro Suma. Apa saya mengatakan bahwa Muhammad mengambil bini orang? Saya tidak mengatakan seperti itu. Lupa dia. Saya tidak mengatakan begitu. Saya katakan membunuh cicak itu dapat pahala. Itu ajaran Muhammad itu. Anda tidak mendengar baik. Saya tidak mengatakan Muhammad mengambil bini orang. Dengar baik-baik. Ada teman-teman kalian yang menyaksikan. Kalau coba diputar ulang. Benar tuh. Ada tuh. Benar dia mengatakan tuh banyak tuh. Saya tidak mengatakan Muhammad mengambil bini orang. Coba diulang kalau ada direkam. Udah cukup, lanjut. 2 menit buat Anda, 2 menit. Baru kembali ke Majma, 2 menit. Lanjut. Jadi begini ya. Jadi bukan semua Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dia itu adalah Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu, malaikat ya yang berkata kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi bukan cuma
orang-orang Kristen yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Malaikat sendiri mengatakan dia Tuhan. Kemudian dia juga diakhiri, dialah yang awal, dialah yang akhir. Siapa yang dialah yang awal, dia yang akhir? Apakah Allah SWT pernah berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Nanti ini saya akan tanyakan, ini firman dari siapa? Apakah ini cuma kutipan atau Muhammad pernah apakah Allah SWT pernah berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Kalau tidak ada, itu hanya kutipan. Oke. Jadi menurut Peri Bang Juma, Al-Hadid itu adalah Yesus. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi memang segala upaya yang harus dilakukan, yang diambil menolong ketuhanan manusia Yesus ini. Karena memang kitab Wahyu itu bukan untuk Yahudi, kitab Wahyu itu untuk Roma dan Yunani. Itu dulu. Nah, sekarang berbicara mengenai kehendak Bapa. Nah, inilah hebatnya orang Kristen, karena selalu kemudian membawa agama Islam. Kalau dia bernarasi, Islam yang jadi sasaran. Meskipun hanya sindiran-sindiran, tapi itu tujuannya Islam. Padahal, kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, ya harus lari ke kitab Tanakh. Ini masih skala prioritas pengajaran Yesus. Belum ada Quran di sini, belum ada Islam. Maka yang harus didudukkan kehendak Bapa itu ya kitab Tanakh. Taurat, Nevi'im, Ketubim. Itu kehendak Bapa itu di situ. Jangan lari ke kemana-mana. Kehendak Bapa itu adalah agar Yesus ini dikasihi. Bukan dibunuh, bukan dikutuk, bukan disembah, dijadikan Tuhan. Belajar dulu lah. Jangan terlalu sentimen terhadap Islam. Kehendak Bapa itu kasih. Nah, kalau kehendak Bapa itu kasih, nggak boleh jadi Kristen. Haram hukumnya berarti jadi Kristen. Karena kenapa? Kasih menurut Bapa itu terekam di dalam Ulangan, ya, kitab Ulangan yang menjadi patron, bukan yang lain. Kitab Ulangan, kitabnya Nabi Musa, kitab Tanakh harus menjadi acuan. Kita lihat dalam Ulangan 11. Apa yang kemudian Tuhan katakan di sana terkait dengan kasih? Ini kasih, kehendak Bapa itu ada terekam di situ. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bisa nggak Kristen lolos di sini? Tidak bisa. Kristen yang hanya penumpang dari barat tak bisa masuk ke ajaran kasih kepada Bapa. Jangan malah nyindir kemana-mana perginya. Karena pengajaran yang muncul kemudian, kehendak Bapa ya kehendak yang tertuang di dalam kitabnya Yahudi. Apa kehendak Bapa itu? Melakukan dengan setia apa yang menjadi ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Berarti nggak boleh jadi Kristen. Karena Kristen itu adalah agama yang membebaskan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, kita sudah dimerdekakan dari aturan-aturan. Dengan matinya Yesus, kita sudah merdeka dari kuk penghambaan. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia sudah memerdekakan kita dari segala perintah yang ada di dalam kitab Taurat. Bisa enggak Kristen menganut ajaran kasih kepada Bapa? Tidak bisa. Karena Kristen adalah komunitas yang tak lagi melakukan perintah, ketetapan, hukum-hukum Tuhan. Tak bisa Kristen itu. Tak bisa. Kristen ini agama dari Romawi. Muncul di Indonesia ke Islam-Islaman. Jadi seakan-akan dia itu agama baik. Padahal bukan. Agama Kristen agama Romawi. Agama penyembah dewa matahari. Itu dulu yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Nah, ketika mengatakan menyebut Bapa Tuhan, mengendaki apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu ya seperti orang Yahudi. Sabat, tidak makan babi, bersunat. Itu yang disebut kehendak Bapa. Kristen mana ada? Kristen tak bisa. Kristen ini agama Romawi. Haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan. Dengan apa? Senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Baca lagi di Yosua nomor 22 nomor 5. Apa yang dimaksud dengan kasih? Baca lagi di situ. Hanya ingatlah baik-baik. Ini kata Tuhan. Lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Yakni mengasihi Tuhan. Hidup menurut
segala jalan yang ditunjukkannya, dengan mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jangan menjadi Kristen, tak boleh. Agama Kristen itu tidak bisa duduk di sini. Makanya Yahudi dan Kristen itu laksana langit dan bumi. Kenapa? Satu agama dari Roma, yang satunya agama dari langit. Begitu Pak. Jadi kehendak Bapak itu melaksanakan kitab Tanak. Tak ada kehendak Bapak itu melaksanakan kitab Roma, Galatia, Timotius, itu tak ada. Itu karangan-karangan Paulus untuk orang Roma, supaya mereka menggantikan dewa matahari dengan Yesus. Seperti itu. Jadi kalau bercerita tentang aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan membuktikan Yesus itu Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Ya, Yesus mengatakan kesaksiannya dia hanya rasul. Kalau saudara mengatakan dia Tuhan, itu karena Anda penganut ajaran Roma. Begitu Pak, silakan. Oke, kalau hanya sekedar ya sebelum Abraham ada aku sudah ada, itu salah satunya, ya salah satunya. Tadi saya sudah kemukakan, tapi Anda bisa sampai saat ini Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa ada satu oknum yang bisa memberikan upah hidup yang kekal. Dalam Al-Quran Anda tidak ada. Demikian juga Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa ada satu oknum yang bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman, kecuali Yesus. Kemudian Anda katakan bahwa menurut kehendak Bapa yaitu hanya untuk orang Israel. Mari kita baca di Matius pasal 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Makanya saya katakan, ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, maka dilarang untuk apa? Menyembah patung. Ya, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu. Jangan batu hitam dijadikan ilah penghapus dosa. Jangan bunuh cicak dapat pahala. Itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, itu syirik. Dan menurut Al-Quranmu, syirik pasti akan masuk neraka jahanam. Kemudian kasih kepada sesama manusia. Ketika kita mengasihi sama manusia, berarti kita tidak boleh membunuh, berzina, ya, mengambil bini orang. Lagi-lagi ya, saya tidak menyebut oknum ya, mengambil bini orang karena mengingini ya sesuatu, apakah itu bini atau siapa, apalah itu tidak boleh. Kemudian Anda bilang makan babi ya, Anda berarti belajar dulu. Ada orang-orang Kristen yang tidak makan babi, termasuk saya. Saya ini Advent, saya tidak makan babi. Karena itu dilarang. Kalau kalian menyatakan juga, oh kami juga menuruti. Tetapi masalahnya orang-orang Yahudi tidak makan unta. Tetapi kalian makan unta juga. Kemudian hewan-hewan laut yang tidak bersirip dan bersisik kamu konsumsi. Ya, seafood kalian makan. Orang-orang Yahudi itu tidak makan seperti itu. Kalau Anda bilang Anda mengikuti mila Ibrahim, Ibrahim tidak pernah mengajarkan makan unta, ya, minum air kencing unta. Ya, tidak seperti itu, brother. Kemudian kalau Anda selalu menyala-nyalakan, oh, kami itu pengikut Paulus. Ajaran Paulus itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Justru yang saya mau katakan bahwa Nabi Anda justru mengutip tulisan Paulus. Ya, dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ini yang dikutip oleh Muhammad sebetulnya ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang dikatakan di sana? 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini surat ditulis oleh Paulus tetapi dikutip oleh Muhammad dalam hadisnya yang menggambarkan surga. Ya, surga. Seperti apa surga itu? Yaitu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Nah, kalau Anda mau bilang Paulus itu adalah nabi palsu, justru Muhammad mengutip surat Paulus. Jadi siapa yang saya mau percaya? Anda atau Muhammad? Oke, silakan.
Iya, jadi inilah penipu dan pembohong laknatullah alaih. Menuduh Rasulullah mengutip. Mana buktinya? Di mana Rasulullah pernah membaca buku Yunani? Hah? Mana bukti? Yang Anda bisa sajikan. Justru saya curiga. Justru Bible, lembaga kitab Indonesia yang mencuri dari Al-Quran. Ayo. Apakah Anda bisa menunjukkan manuskrip dari kitab saudara? Dan apakah saudara bisa membuktikan Rasulullah Muhammad SAW membaca kitab saudara yang bahasa Yunani itu? Inilah hebatnya kalian. Menuduh, memfitnah yang tidak-tidak. Beda dengan agama Kristen Roma. Mencuri kitabnya Yahudi satu bundel. Lalu mereka menamainya dengan perjanjian lama. Beda. Penulis kitab kanonik melakukan penyelidikan terhadap kitabnya agama lain. Lalu menulis dan menghadiahkan kepada Roma. Anda yang harus sadar diri. Rasulullah Muhammad SAW mana ada pernah ceritanya membaca buku Yunani pagan, itu nggak ada. Jangankan buku pagan Yunani, buku Tanak aja dalam bahasa Ibrani Rasulullah nggak pernah lihat. Rasulullah nggak bisa baca Yunani, nggak bisa baca Ibrani. Anda tuduh, nggak malu. Buku Anda itu penuh dengan istilah-istilah Islam di dalam. Anda lah agama pencuri, agama yang suka ngutip Al-Quran. Itulah agama saudara. Dari sampul kitabmu aja ngutip Bible, ngutip Al-Quran, Alkitab. Apalagi Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkat, Musa, Daud, Ibrahim, semua dikutip dari Al-Quran. Kapan kalian punya jati diri? Kapan? Nah, kembali ke dalam tema. Jadi tolong hati-hati berbicara. Kalau cuma model Paulus, apa bedanya dengan Anda? Dengan Nabi palsu Paulus itu, kalau Anda cuma mengutip-ngutip tanpa bukti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalil hidup kekal. Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW berkata, bi ahmin farufi'a ilaihi zra. Ini jelas sekali ketika Rasulullah mengatakan di dalam hadis Tirmizi yang dituliskan. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diberi kemudian daging lalu dengan diangkat pada beliau. Beliau memakannya. Lalu lengan itu membuat beliau senang. Beliau lalu menggigitnya. Lalu beliau bersabda, aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Disebabkan karena Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama Nabi Adam hingga yang akhir dalam satu tanah lapang pada masal. Penyeru memperdengarkan mereka pandangan menembus mereka dan matahari mendekat. Duka dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mereka mampu dan tidak mampu mereka pikul. Orang-orang saling berkata satu sama lain, apakah kalian tidak melihat apa yang telah menimpa kalian? Apakah kalian tidak pernah siapa yang memberi syafaat kepada Rabb dari Tuhan kalian? Orang-orang saling berkata satu sama lain, hendaklah kalian menemui Adam. Lalu mereka kemudian menemui Adam, lalu berkata, engkau adalah nenek moyang kami. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan rohnya kepadamu, dan memerintahkan pada malaikat, lalu mereka sujud kepadamu. Berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Apakah kau tidak lihat kondisi kami? Apakah kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Adam berkata kepada mereka, Tuhanku saat ini benar-benar marah. Tuhanku tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah seperti ini sesudahnya. Lalu ia melarangku mendekati pohon, tetapi aku durhaka. Diriku durhaka. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh. Lalu mereka kemudian berbondong-bondong kepada Nuh. Lalu Nuh berkata, hai Nuh. Mereka berkata kepada Nuh, hai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur. Berilah kami syafaat, berilah kami pertolongan kepada Tuhanmu. Apakah kau tidak melihat kondisi kami? Apakah kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka, Tuhanku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku, diriku, dan diriku. Oleh karena itu, pergilah kepada selainku. Pergilah mereka kepada Nabi Abraham. Mereka kemudian berbondong-bondong mendatangi Abraham. Lalu mereka berkata, wahai Abraham, engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah dari penduduk bumi. Berilah kami pertolongan, syafaat kepada Rabbmu. Apa kau tidak lihat kondisi kami? Apa kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka, Abraham berkata kepada mereka, Rabbmu saat ini, Rabbku Tuhanku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu aku berdusta 3 kali, lalu kemudian mengatakan bahwasanya terkait dengan Tuhanku, maka pergilah kepada yang lain. Aku tak mampu meminta syafaat untukmu. Pergilah kepada yang lain. Maka mereka semua pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata kepada mereka,
Mereka pun berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau utusan Allah, Allah melebihkanmu dan dengan risalah dan kalamnya atas seluruh manusia. Berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Apakah kau tidak melihat kondisi kami saat ini? Apakah kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Musa berkata kepada mereka, Tuhanku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti ini dan sebelumnya tidak akan pernah marah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah membunuh jiwa, padahal aku tidak pernah diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku tidak bisa, lalu pergilah kalian kepada selainku. Lalu mereka pergi kepada Yesus, pergi kepada Nabi Isa. Mereka mendatangi Nabi Isa. Mereka berkata kepada Nabi Isa, hai Isa, engkau adalah utusan Allah. Kalimatnya dan ruhnya yang disampaikan kepada Maryam, ruh yang berasal daripadanya. Engkau berbicara pada manusia mulai dari sejak engkau dalam buayan. Berilah kami pertolongan kepada Tuhanmu. Apakah kau tidak melihat kondisi kami? Apakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kami? Ia pun Isa berkata kepada mereka, Tuhanku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti sesudahnya. Ia tidak menyebut dosa diriku dan diriku, tetapi pergilah kepada selainku, sebab aku pun tak mampu memberikan syafaat. Lalu mereka pergi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Dosamu yang telah lalu dan yang kemudian telah diampuni oleh Allah. Berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Apa kau tidak melihat kondisi kami? Lalu aku pergi hingga sampai bawah arsy. Aku bersyukur sujud kepada Tuhanku. Lalu Allah memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum pernah disampaikan pada seorang pun sebelumku. Lalu ada suara aku dengar, hai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah pasti aku beri. Berilah syafaat sehingga kau akan kuizinkan untuk memberi syafaat. Lalu aku mengangkat kepalaku. Aku berkata, wahai Tuhanku, umatku. Wahai Ram, umatku ya Tuhanku. Lalu aku berkata, lalu Tuhanku berkata kepadaku, hai Nabi Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisap dari umatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan, dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu. Setelah itu beliau bersabda, demi zat dan jiwaku yang berada di tanganmu, jarak antara dua daun pintu surga seperti jarak antara Makal dan Hajar, dan seperti jarak antara Makkah dan Basrah. Ini jelas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya di antara seluruh nabi yang menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia yang ada pada saat itu. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Ini pernyataan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalian cuma mengklaim Yesus membangkitkan di hari kemudian. Yesus itu hanya klaim dari penulis. Tidak pernah Yesus kemudian mengatakan bangkitlah, bangkitlah. Tidak. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Itu hidup kekal. Dan hidup kekal yang diberikan oleh Yesus hanya untuk Bani Israel. Syaratnya apa? Mendapatkan hidup kekal, mentaati perintah-perintah Bapa. Jadi jangan Anda lari ke Islam. Tanda-tanda kemudian kehendak Bapa itu jangan membunuh, jangan Anda senggol itu. Karena ketika Yesus berbicara mengenai kehendak Bapa, yang dimaksud di situ yang tertera di dalam kitab Tanak. Islam belum ada waktu itu, coy. Kehendak Bapa yang dimaksud Yesus itu yang tertulis di dalam kitab Tanak. Kok larinya ke Islam? Islam 700 tahun setelahnya. Yang Anda harus bahas kehendak Bapa itu yang mana? Kehendak Bapa itu mengasihi dia dengan setia menjalankan segala perintahnya dalam kitabnya orang Yahudi. Kok larinya ke Islam? Tak nyambung ente. Ya cobalah. Ini saya kasih Anda bertanya, mana ada nabi seperti Yesus? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nabi Muhammad SAW setelah semua para nabi termasuk Yesus angkat tangan, aku menyerah, aku tak sanggup. Nabi Muhammadlah satu-satunya solusi. Makanya Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin selamat, kalau engkau mau hidup yang kekal, kalau engkau mau dicintai pencipta langit dan bumi, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan beliau kemudian, fattabi'uni, ikutlah denganku. Itu ucapan Rasulullah. Demikian. Oke. Malam ini saya baru mendengar dari Bro Suma bahwa Islam itu baru ada 700 tahun kemudian ya, setelah. Biasanya katakan semua nabi muslim, Islam. Dari Adam Islam. Kok tiba-tiba sekarang munculnya baru 700 tahun kemudian? Yang mana yang benar, Bro Suma? Oke. Yang berikut saya mau klarifikasi yang dalam hadis riwayat Muslim nomor 2824 dan juga hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3072 berbunyi sebagai begini. Abu Hurairah berkisah, ia mendengar Rasul bersabda, Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang belum pernah dilihat mata,
didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Itu hadis Muslim nomor 2824. Hadis Al-Bukhari nomor 3072. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Ya, lihat juga kitab Faidul Qadir 4/473. Bunyinya sama, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 2 Korintus 2 ayat 9. Ini dikutip oleh apa? Muhammad. Anda bilang, kapan Muhammad membaca kitabnya Paulus? Brother, Muhammad kan punya saudara kah siapa yang saudaranya dari Khadijah? Saya tidak tahu namanya ya. Ya, bin Naufal kah siapa itu ya? Tanyakan kepada dia. Kemudian Anda bilang Muhammad adalah jaminan keselamatan. Tidak ada, brother. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Matius 24 ayat 28 ayat 18. Kemudian di Quran surah 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ini Muhammad ini ya. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Bagaimana dengan Muhammad? Quran surat 72 ayat 21. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Anda bisa bayangkan, ya, seorang Muhammad katakan, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Apa Yesus katakan di dalam Yohanes 10:28? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan Sahih Al-Bukhari volume 5 book 51 nomor 16? Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Quran surah 28 ayat 58. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi. Anda bisa bayangkan ya, katanya Nabi, tapi sungguh engkau dalam tanda kurung Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi. Bagaimana Anda mau katakan bahwa Muhammad itu adalah juru selamat kalian? Dia saja masih dikubur, dia saja akan dibangkitkan oleh Yesus. Karena semua orang mati akan dibangkitkan oleh Yesus. Hanya Yesus yang bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman, brother. Hanya Yesus dapat memberikan upah hidup yang kekal. Wahyu pasal 22 ayat berapa itu ya? Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Pernahkah Allah SWT berfirman, aku adalah yang pertama dan yang terakhir? Kalau tidak, saudara-saudara, itu bisa dipertanyakan. Itu bisa saja dikutip. Karena Anda juga tidak bisa membuktikan satu dalil saja yang mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan. Apakah Anda bisa tunjukkan satu dalil Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Tidak ada. Selain Yesus mengatakan di kitab Wahyu, Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8, Wahyu pasal 1 ayat 17-18, Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13, jelas sekali. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Quran Anda Al-Hadid 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Bisakah Anda tunjukkan satu dalil Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sampai kiamat Anda tidak bisa menunjukkan itu. Karena itu adalah merujuk pada satu oknum, yaitu Allah sendiri. Dan Yesus mengaku, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan itu terbukti dalam kitab kami. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya jaminan kehidupan yang kekal. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Muhammad tidak bisa. Ya, Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasih. Quran surah 28 ayat 6. Kemudian, aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Sahih Al-Bukhari volume 5 book 51 nomor 16. Ya.
Tetapi Yesus memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10:28. Makanya dia akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Oke, silakan. Iya, jadi ini jualan Roma ya. Anda kemudian menggunakan buku-buku Romawi untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Saya pun kalau minta kepada saudara ucapan Yesus, mana? Akulah Alfa dan Omega, mana ucapan Yesus itu, mana? Mana? Itu kerangan. Anda bisa nggak menunjukkan kepada saya original teksnya? Kalau Al-Quran ditulis 1400 tahun silam. Sementara yang ada di tangan Anda itu adalah kitab yang dibawa oleh Belanda. Kalau tidak ada Tuhan, berarti dialah yang awal, dialah yang maha awal. Karena tidak ada Tuhan selain dia. Kucluk. Udah jelas-jelas ini. Kalau cuma kutipan pengarang di Pulau Patmos, apaan itu? Akulah awal, padahal di situ cuma alfa. Alfa itu artinya awal kah? Bukan. Kalau dalam bahasa Yunani awal itu arke. Kalau akhir itu kelos, telos. Arke kai telos, itu baru awal dan akhir. Ini alfa dan omega, alfa midi kapang. Jadi jangan sok-sok Anda bawa-bawa hadis, tahu apa tentang hadis ente itu? Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir. Bukan awal dan akhir, tapi yang maha. Makanya dikatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Yesus Tuhan di mana dia? Yesus Tuhan di mana? Di bumi sudah ada Tuhannya, di langit juga sudah ada Tuhannya. Yesus Tuhan di mana dia? Tuhan di gereja. Lalu kemudian terkait dengan surga, di Al-Quran sudah sangat jelas dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang Islam dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mana dalilnya orang Kristen tempat tinggalnya surga? Mana dalilnya? Ku minta, kalau ada saya tutup komal. Kalau ada, aku tutup YouTube-nya Bang Sumang kalau ada jaminan seperti ini dari Yesus. Tak ada. Mimpi ente. Innalladzina amanu. Siapa di sini amanu? Di sini siapa? Umat Islam. Wa amilus solihah. Siapa mereka yang solihah ini? Ya mereka yang sholat. Kanat lahum jannatul firdausi nusula. Untuk mereka telah disediakan surga Firdaus. Nah, mana coba yang menyembah Yesus, mana dalilnya disediakan surga? Neraka. Justru Yesus mengatakan orang yang menuhankan aku telah disediakan neraka. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 7 sampai nomor 23. Parah. Umat Islam dalilnya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Mana yang menyembah Yesus dan jaminan surga? Tak ada. Mau sampai gepeng bulu alismu habis, bung, tak akan pernah Anda temukan dalilnya jaminan surga untuk agama Roma, apalagi agama-agama setelahnya. Itu Anda tidak makan babi karena Anda sudah mengakui bahwa kesalahan Roma itu melanggar firman Tuhan. Sementara Roma adalah induk agama Anda. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilu salihah fi jannatin na'im. Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di mana? Dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Kurang apa lagi jaminan Islam ini? Siapa yang beriman? Siapa yang mengerjakan kebajikan? Ya umat Nabi Muhammad. Nah sekarang yang nyembah Yesus itu mana jaminannya? Saya minta kepada Anda. Fa'ammal ladina amanu wa amilus salihah fahum fi raudatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira kekal selama-lamanya. Dalil. Coba, mana dalilnya menyembah Yesus jamin surga? Tak ada. Taraz zalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'u bihim. Walladzina amanu wa amilus salihah fi raudatil jannah lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia, dan asap menimpa mereka. Dan orang-orang Islam dan mengerjakan kebajikan
kebajikan, berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki dari sisi Tuhan. Apapun yang mereka kehendaki, mereka akan memperolehnya. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar untuk umat Islam. Kurang apa lagi? Dalilnya sudah sangat memuaskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi itsnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa si'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau tidak ada Tuhan selain Dia, berarti tidak ada yang mengawali Dia. Kalau ada yang lebih awal, berarti bukan Dia Tuhan. Tapi Dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang maha hidup, bukan yang pernah jadi mayat. Yang terus-menerus mengurus makhluknya, bukan yang tertidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, bukan Tuhan Anda. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui siapapun tentang ilmunya melainkan apa yang dikehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi, maha besar. Mau kurang apa lagi di Islam itu? Jaminan surganya sangat jelas. Ada jaminan surga, dalil demi dalil, semuanya diuraikan dengan terang. Siapa yang mendapatkan surga? Pengikut Nabi Muhammad. Makanya dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Memang susah, karena Anda tidak mengerti Al-Qur'an. Anda susah memang. Nah, sekarang saya minta data, mana jaminan? Anda mengatakan membangkitkan orang mati, memberikan jaminan Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Ya memang dia seorang nabi. Yang berhak atas semua itu adalah Tuhannya. Sama seperti Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Anda Kristen aja yang melantiknya berdasarkan perjanjian baru yang dibuat untuk Roma. Nah, sekarang saya minta pembuktian. Finish kita. Saya hanya minta satu data. Tunjukkan bahwa ada jaminan surga untuk yang menyembah Yesus. Dalil. Silakan. Oke, kembali lagi kepada Al-Hadid ayat 3 ya. Di situ tidak dikatakan dialah yang maha awal. Di situ hanya dikatakan dialah yang awal. Dalam bahasa Inggrisnya juga, He's the first and the last. He's the first and the last. Ini pernyataan juga sama yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Wahyu pasal 22 ya, ayat 12 ya, 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir ya, yang akhir. Jelas sekali di situ bahwa Yesus sendiri mengatakan dialah yang awal, dia yang akhir. Di dalam Al-Quran Anda juga tidak ada satu dalil yang Allah SWT berfirman kepada Jibril. Tidak ada itu, tidak ada satu dalil. Atau apalagi ya, Allah SWT berfirman kepada Muhammad, tidak ada. Kemudian Anda bilang Muhammad itu adalah jaminan keselamatan. Tidak ada, brother. Saya sudah bacakan ya ayat-ayat tadi. Ya, Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya, terhadapmu juga. Quran surat 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Bagaimana Anda mau mengandalkan Muhammad sedangkan dia tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah? Ya. Tetapi Yesus katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, Yohanes 11 ayat 5. Kemudian Quran surat 72 ayat 1. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Muhammad saja tidak bisa mendatangkan kebaikan kepada umat muslim. Makanya di Quran surat 19 ayat 71 ya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam tanda kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, kalian akan mendatangi neraka. Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sahih Al-Bukhari, sekali lagi saya ulangi, volume 5, buk 51, nomor 16. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Yesus bisa menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan binasa. Kalau kalian, kami juga percaya kepada Yesus. Brother, setan juga percaya kepada Allah satu-satunya, tetapi masalahnya dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tetapi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Wahyu pasal
22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi hanya Yesus satu-satunya jaminan keselamatan. Kalian masih tetap berdoa ya, setiap hari 5 kali sehari kalian berdoa ya di Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yesus itu adalah jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa artinya kebenaran? Lawan dari kepalsuan. Apa artinya hidup? Lawan dari kematian. Tanpa Yesus tidak ada jaminan untuk hidup yang kekal. Yesus satu-satunya jaminan kehidupan yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau Muhammad tidak punya pengharapan. Ya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi. Ya, aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya dia akan datang untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Percaya di sini bukan hanya sekedar percaya. Ya, karena ada orang bilang, saya percaya, belum tentu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, makanya tidak ada jaminan keselamatan di luar Kristen, karena Yesus adalah satu-satunya jaminan keselamatan. Oke. Itu jualan obat. Yang saya minta dalilnya, mana ayatnya Yesus menjamin surga penyembah-penyembahnya? Kalau hanya Anda jualan obat kayak begitu, agama Hindu, Buddha juga bisa. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Lalu, yang menjadikan dia sebagai jalan kebenaran hidup Kristen? Tidak. Mana ada Yesus menunjukkan jalan untuk menyembah dirinya? Tak ada. Aduh, jadi lawak-lawakan. Jadi ayat-ayat yang saya bacakan itu tadi apa? Innalladzina amanu wa amilus salihah kanat lahum jannatul firdausi nusula. La haula wala quwata illa billah. Gimana nya orang diskusi ndak bawa otak? Sungguh orang beriman. Siapa beriman ini? Islam. Siapa Islam ini? Pengikut Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Mereka kanat lahum jannatul firdausi nusula. Untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Bantah kami. Mana surga disediakan untuk penyembah Yesus? Mana? Anda mencoba untuk bernarasi tentang Al-Quran. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan huwal awwalu, ada alif lam di sana. Alif lam itu menandakan bahwa dia maha. Dialah yang maha awal. Meskipun kemudian tidak dituliskan kata maha di sini, tapi umat Islam tidak memahami Al-Quran berdasarkan terjemah. Yang kami pahami itu original teksnya. Huwa awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Di situ jelas dikatakan alif lam alif lam alif lam, artinya maha. Meskipun tidak dituliskan di sana, tetapi dengan ucapan original teksnya jelas dialah yang maha awal. Sementara Anda membawa data basi. Wahyu 1 Anda baca. Apa yang diterangkan di sana? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya dia tunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera terjadi. Wahyu Yesus yang dianugerahkan dari siapa? Dari Allah. Bukan dari dirinya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu selesai. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh Yesus. Kalau dia tidak melihat dan tidak mendengarkan perintah Tuhannya, tak mampu dia melakukan apa-apa. Melawan ngantuk tak bisa, melawan lapar tak bisa. Yesus bisa apa? Tapi bukan itu persoalannya. Yang kita minta ini adalah agama Anda, iman Anda yang terlalu ponga itu. Mana? Tunjukkan. Kalau Anda mengatakan ada di dalam Wahyu 2, Wahyu 22 nomor 13, nomor 12. Lah, ini adalah karunia yang diberikan oleh Yesus, oleh Allah kepada Yesus tadi kan. Sesungguhnya aku akan segera datang untuk membawa upahku, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Apa beng itu Alfa dan Omega? Apa beng itu Alfa dan Omega? Alfa dan Omega itu apa? AO. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini ucapan siapa?
Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kapan Yesus ucapkan ini? Pada tahun 100 Masehi. Hah? Masa? Kapan Yesus hidup di tahun 100 Masehi? Kapan? Kapan Yesus ke Pulau Patmos? Kapan? Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kapan itu? Tahun 30-an. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah utusan. Muncul karangan di tahun 100. Yesus berkata, kapan Yesus berkata begitu? Kapan? Di mana ini karangan-karangan ini muncul? Kitab mimpi ini kapan? Bagusnya lagi bukunya ditulis kata Wahyu, padahal Wahyu itu bahasa Quran. Parah ini Oten. Maunya kitab mimpi, kitab dongeng yang ditulis di Pulau Patmos. Itu baru betul. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami adalah Yesus itu mau mati, dia manusia. Jadi tidak cocok dialah yang awal, dialah yang tidak cocok. Dia awal gimana? Ibunya ngeden baru dia ada. Awal di mana dia? Ini hanya penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang untuk orang Yahudi, untuk orang Romawi. Akulah awal, akulah akhir, dan yang hidup, yang telah mati. Yang telah mati. Dibilang lalu di situ Wahyu 1 nomor 18, yang hidup dan yang telah mati. Parah. Tapi bukan itu masalahnya, Bung. Kalian ini bukan pengikut Yesus. Bukan. Kalian ini orang Roma. Agama kalian itu apapun, Advent, Protestan atau apapun itu adalah agama yang induknya Roma. Di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk pergi ke Roma mengajarkan agama Kristen? Tak ada. Di mana Yesus pernah menyentuh kitab Wahyu? Tak ada. Di mana Yesus pernah mengatakan tentang dirinya Alfa dan Omega? Nah, di mana itu? Tunjukkan. Pada saat dia mengajar 3 tahun, di mana Yesus ucapkan itu? Tak ada. Ini muncul di tahun 100 Masehi, kerangan. Oke? Nah, saya sudah menunjukkan bahwa umat Islam ini syarat dengan janji-janji kemudian oleh Allah yang berasal ajarannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dijamin surga, disediakan surga, diwariskan surga. Tolong, jangan kemana-mana. Minta waktu supaya Anda menunjukkan surga disiapkan untuk penyembah manusia bernama Yesus, dalam kurung Yudas. Tolong tunjukkan, silakan. Sedikit lagi, ini ya. Wahyu 1 ayat 8 ini udah karangan sisipan lagi. Ya, ini tengok, ya, tolong besarkan sedikit siapa sisipan itu awal dan akhir nih. Itu sisipan. Nih, bentar, besarkan dikit bukti ini. Host. Tetapi besarin host. Ini bukti aja, host. Ya, ini ada tanda kurung kurawal ya. Arke kai telos. Ini sisipan. Tetapi LAI melakukan penipuan. Nggak ada tanda kurungnya di sini. Nih. Kayak gini mau dipakai dalil. Udah gak jelas sisipan. Ini melakukan penipuan LAI. Tanda kurungnya dihilangkan. Ya. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang awal dan yang akhir ini. Kenapa nggak dikasih kurung? Padahal terjemahan aslinya. Ya. Ini. Ada tanda kurung kurawal, artinya ini tambahan. Ada gini kau pakai, ini sampah. Lanjut lagi. Ya, silakan. Saya minta data jaminan untuk penyembah Yesus yang ke gereja itu. Oke. Mana dalilnya? Jadi, silakan. Anda bilang kitab kami dongeng ya? Oh iya, kitab pasti. Oke. Jadi sebetulnya saya balik kepada kitab Anda. Ya. Ya. Dalilnya tadi yang saya minta yang apa? tercatat di dalam Al-Quran Anda ya. Misalnya Nabi Sulaiman yang membangun singgasana yang menggunakan jin-jin. Itu dongeng justru. Ini yang dibahas keselamatan dulu, jangan lari kemana-mana. Ya. Nanti kita tunjukkan dongeng nanti. Bahas dongeng nanti. Saya mau katakan bahwa justru Al-Quran Anda yang dongeng. Ya, nanti kita buktikan. Karena kita buktikan. Sulaiman tidak ada dibantu oleh jin-jin. Ya, karena apa? Buku apa yang Anda baca? Buku apa yang Anda baca? Membangun singgasana. Buku apa yang Anda baca untuk menilai Al-Quran? Buku apa? Buku apa? Langsung buku apa? Buku apa yang Anda pakai untuk membantah Quran? Buku apa? Yang Anda baca buku apa? Jampe-jampe dari Romawi. Yang dibawa sama Belanda. Ngomong, Per. Kalau ditanya itu yang dibawa oleh Belanda gitu. Kalau ditanya kooperatif buku apa? Yang dibawa oleh Belanda yang Anda pakai membantah Quran gitu.
Itu dongeng, brother. Iya, Anda Itu mengatakan dongeng itu dengan buku apa sebagai acuannya? Kutanya dulu. Acuannya Alkitab kami. Dari Belanda. Sulaiman tidak pernah membangun sana kemudian dibantu oleh jin, oleh para jin. Ya, itu acuan kami, yaitu Alkitab kami. Itu tadi dijawab dulu itu pertanyaan Bang Juma itu. Di mana Yesus menjamin surga untuk penyembahnya kalau Anda tak ngisot 100 kilo. Itu dongeng, brother. Bukan Kalau dongeng. katakan kita Bukan Wahyu itu dongeng. dongeng, Bukan kembali dongeng. kepada kita. Bukan dongeng, bukan dongeng. Per, gantian bicara dulu ya, Per. Per, Kita lanjut. yang kondusif ya kayak tadi, Per. Gantian bicara ya. Dengarkan, kamu baca 2 Tawarik 1. Meet dulu orang ini. Kamu baca, saudara baca 2 Tawarik 1. Bagaimana ini kemudian bagian Tuhan? Sabar dulu, Anda menuduh dongeng, saya jawab. Anda baca kemudian 2 Tawarik 1. Ya, di sana bagaimana kemudian Salomo mendirikan istana kerajaan baginya. Kemudian dia mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Ini apa? Siapa yang mengatakan bahwa 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 ini manusia? Tolong tunjukkan. Tidak Mana? ada jin yang membangun. Mana? Tunjukkan Tidak kepada ada saya. jin yang membangun. Itu dongeng, Mana? brother. Tunjukkan kepada saya. Salomo mengerahkan 70.000. Ya, Lalu Al-Quran kemudian Anda. 70.000 tukang pahat, 3.600 mandor. Ini orang atau apa? Di Al-Quran Anda mengatakan jin. Saya tanya, membangun. ini orang atau apa? Hah? Per kondusif, Per. Jawab saya. Al-Quran Anda. Jawab Ganti. saya. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Saya tanya sama saudara, ini yang menjadi 70.000, 80.000 dan 3.600 ini apa? Manusia? Pastilah Apa? manusia. Mana Pastilah dalilnya? manusia. Mana Pastilah dalilnya? manusia. Mana Jin. dalilnya kalau ini manusia mana? Ya, dicatat di dalam Alkitab. Tetapi Mana? Tunjukkan dalilnya. Please, tunjukkan kepada saya dalilnya bahwa yang 70.000 ini adalah orang. Tunjukkan. Tidak ada jin. Justru, Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Dalil, saya itu minta ayat- dalil. Saya minta ayat dalil. yang Anda baca. Itu baca Saya itu. minta dalil kalau Oh, iya. yang membantu Salomo 70.000 ini dan 3.600 ini dan juga 80.000 ini adalah manusia. Dalil. Tunjukkan. Dalil, Per. Dalil, Per. Dalil, saya minta Jangan- dalil. Pastilah Cepat. manusia. Dalil. Sebentar ya. Mari. Sebentar, saya Ya, dalil. silakan. Saya minta pastilah dalilnya. manusia. Mana dalilnya? Makanya dalilnya? baca yang ada. Baca dalil dulu, Per. Per. Tunjukkan itu. Peri, saya moderator. Dua, Baca dua. dalil dulu. Saya minta dalil. Saya minta Baca dulu dalilnya, Iya, baru Anda saya nerangin. minta dalilnya. Anda baca tadi. Ya, silakan baca. Saya minta Kembali lagi ya. dalilnya. Kembali kepada Saya minta Alfa dan dalil. Anda cuma memfitnah, tapi Anda tak punya kuasa untuk memberikan dalil kepada saya. Silakan, kasih dalil. Ayo, dalilnya mana? Dalil. Baca dalil dulu, baru Saya minta dalil. terangin. Saya minta dalil. saya tunjukkan dalilnya ya. Iya, silakan. Saya tunjukkan. Di dalam 2 Tawaris 1 ayat 2. Di dalam 2 Tawaris 1 ayat 2, Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel. Ya, Kepada terus? kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel. Ya, ini para kepala puak. Anda bisa bayangkan terus? seluruh Israel. Ya, 2 Tawaris 1 ayat 2. Iya, Salomo dia memberi perintahkan perintah apa? kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, kepada Terus? para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Untuk Ya, kalau di Quran 27:38 Untuk sampai apa? 40, Untuk Idris apa? dan golongan jin berkata, akulah yang akan membawamu kepada Campur-campur dulu, Per. untuk apa? Jangan ada campur-campur 2 Tawarik 1 itu, ini. brother. Iya, di mana? Dongeng. Di mana di sini dia Itu membangun dongeng. istana? Di mana? Mana di sini di Tawarik 1 dia membangun istana mana? Diskusi Tunjuk. jangan dicampur-campur. Mana di sini? Tunjukkan ke saya. Di mana di Tawarik 1 ini membangun istana di mana? Ayo. Brother, baca 2 Tawaris 2 ayat 1 sampai 18, jelas itu. Salomo Iya, yang saya tanya 2 Tawarik 1-nya yang Anda mengatakan Salomo dan memberi suatu perintah kepada seluruh istana Israel. kerajaan baginya, dan Salomo Aduh.
Mana di 2 Tawarik 1 Salomo memberi perintah kepada Israel untuk membangun istana? Mana? Brother. Enggak, yang saya tanya, Bung. Ini Bung, dalilnya. Jangan Anda jangan Anda licik dalam berdiskusi. 2 Tawarik 1. Anda mengatakan Salomo memberi perintah kepada seluruh orang Israel. Dia diperintahkan untuk apa? Ini Diperintahkan untuk apa? dan di mute 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18. 2 Tawarik 2. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya, dan Salomo mengerahkan ribuan orang. Ini apa orang? Di mana? Ribuan orang untuk membangunnya. Di mana? Bukan dengan ada. Di mana itu tertulis? Di mana? 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18, baca. Ya, mana? Coba Anda bacakan. Saya sudah baca. Mana? Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya, dan Salomo mengerahkan ribuan orang untuk membangunnya. Original teksnya coba bacakan. Ada nggak orang di situ? Ada nggak di situ orang? Coba, ada nggak orang di situ? Coba. 27:38. Coba Anda tunjukkan. Ada nggak orang di situ? Dari golongan jin. Ada nggak orang di situ? Original teksnya ada nggak orang di situ? Dari tempat Aduh, orang sakit ini, orang sakit. Original teksnya ada nggak orang di situ? Pertanyaan saya, original teksnya ada nggak orang? Aku di mute. Ada nggak orang di situ? Di original teksnya ada nggak? Kalau ada kata orang di original teksnya, saya turun nih sekarang. Ada nggak? Kata asa itu apa artinya? Kata asa dalam bahasa Ibrani. Kata nasa itu apa artinya? Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya. Dan kau baca, saudara baca 2 Tawarik 2:18. Kalau ada kata orang di situ, saya turun nih karena saya malu. Kalau ada kata orang, jangan di mute, brother. Orang gila. Aku di mute sih. Saya katakan ente itu gila. Anda menilai Al-Quran dengan kitab lembaga Alkitab Indonesia. Saya minta original teksnya tunjukkan. Kalau ada kata orang di sana, saya turun nih karena saya malu, karena saya salah. Saya sudah tunjukkan dalilnya. 2 Tawarik 2:18. Kalau ada kata orang di sana dalam original teksnya, saya turun nih sekarang karena saya malu. Kalau ada, ayo tunjukkan original teksnya ada kata orang. Baca bahasa Inggrisnya ya. Saya baca bahasa original teksnya koclok. Dasar penipu, penyembah manusia. Saya minta original teksnya kok bahasa Inggris pula. Kamu mau membodohi saya gitu dengan bahasa terjemahan? Ada bahasa Inggrisnya. Saya minta original teksnya. Dasar oten, penyembah manusia, otak nggak berfungsi. Kau ngerti nggak kalau original teks itu berarti Ibrani? La khala wala quwata illa billah. Bukan bahasa Inggris. Saya baca bahasa Inggrisnya. Dungu. Ini guru saya melarang saya mengatakan dungu, tapi kalau dungu kayak begini masa saya tidak bisa nahan. Saya harus mengatakan dungu tulul kepada orang tulul. Kemudian mau udah kamu turun. Hus, turun. Paham bahasa Inggris tidak? Turun. Dungu, penyembah manusia laknat. Mau membodohi orang di sini. Tak ada kata orang di original teksnya itu. Dasar tuyul. Mohon maaf guru-guru saya harus mengatakan tulul kepada orang tulul. Saya minta original teksnya. Memang bahasa Indonesianya kitab pembodohan memang. 2 Tawarik 2:18. Dan dari antara mereka 70.000 orang. Orang katanya. Padahal tak ada kata orang di situ. Kata asa itu tidak ada sama sekali menunjuk kepada orang. Hanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang kemudian bisa dibodohi dengan terjemahan ini. Tidak ada kata orang di situ. Lalu dikatakan, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan, tak ada kata orang. Itu di sana adalah kata asa. Kata asa dalam bahasa Ibrani itu adalah melakukan. Bukan orang, asa itu melakukan. Kemudian terjemahnya lagi, 80.000 orang tukang pahat. Tidak ada kata orang di situ. Yang ada di sana adalah kata kasab. Kasab itu menggali. Tak ada kata orang di sana. Dasar penipu. Lalu kemudian 3.600 orang mandur, tidak ada kata orang di situ. Pemimpin biduan, oke. Kemudian apa lagi? Mandur menyuruh orang-orang itu, tak ada kata orang-orang di situ. Dalam bahasa dalam Ibraninya itu kata am. Am itu artinya apa? Bangsa.
bangsa jin, bangsa setan, bangsa manusia. Aduh, Bang Suma belum bisa ditipu. Bang Suma masih belajar. Oke, saya masih belajar. Dan Anda punya ilmu tak akan pernah bisa ngibulin Bang Suma. Kamu hanya sebatas terjemahan. Kami belajar original teks. Jangan coba-coba menipu. Oke? Oke ya. Nah, saudara-saudara saya yang dibawa, tolong Anda buka di Google 2 Tawarik 2 nomor 18. Kalau ada kata orang, kata manusia di situ, tunjukkan ke saya. Baik yang Islam, saya berhenti jadi apologet. Saya malu berarti. Nggak ada. Di original teks nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang permasalahannya 70.000 pasukan, 80.000 tenaga kerja, 3.600 mandor. Ini apa? Hah? Apa yang menjadi mandor? Apa yang menjadi pemahat di sana? Apa yang menjadi kemudian kuli di sana? Manusia? Mana dalilnya manusia? Mana dalilnya? Asa. Ada? Ada? Nggak ada. Tidak ada. Sudah begitu Anda menilai kitab kami dengan terjemahan mengatakan dongeng, cuci mulutmu pakai air raksa. Waduh, mustahil, ku bilang mustahil ente itu menyembah Yesus kalau ente punya akal berfungsi. Enggak berfungsi akal Anda. Makanya di awal tadi Anda menilai Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran dongeng itu dengan buku apa? Buku ini, buku kami. Oh, terjemahan. Dasar tulul. Kau belum bisa ngibulin saya. Belum bisa kalian sesatkan umat Islam selama saya masih hidup. Pahami itu. Dasar manusia doktrin. Dia itu Manjoma, dia ketipu sama terjemahan LAI, baru dia mau menipu Bang Juma, gitu. Gak bisa coy. Gak bisa, kamu gak bisa nipu kami, gak bisa. Kami belajar Ibrani, kami belajar Yunani, kami belajar Aramaik, kami belajar Arab. Datang kamu hanya modal terjemah. Kamu pun belajar bahasa Inggris hanya karena ingin membodohi orang. Diminta original teksnya, dia bawa bahasa Inggrisnya. Karena dia tahu bahwa di dalam original teksnya tak ada kata orang di situ. Kalau Nabi Salomo Sulaiman membuat istana dengan bantuan 70.000, 80.000, 3.600 pasukan, dan itu tidak dikatakan sebagai manusia, lalu apa? Dia membawa tadi 2 Tawarik 1. 2 Tawarik 1 di situ memang dia memerintahkan orang-orang Israel, memerintahkan apa? Bikin istana. Tidak ada bikin istana. Dasar tulul. Mohon ya guru ya, saya katakan tulul kepada yang tulul, karena memang harus ditegaskan. Tulul ya tulul, tulul aja. Gak ada perkataan yang pintar kepada orang tulul. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen yang mencoba untuk menipu, menghujat Al-Quran, menghujat kemudian Islam, saya katakan kepada saudara, sebelum kalian memahami dengan baik Bible, Anda pahami dengan baik, jangan coba-coba. Selama kami masih hidup, selama apologet Islam masih ada, jangan coba-coba menyesatkan kami. Oke? Kami masih ada sebagai benteng akidah umat Islam.